desain itu dari usaha saya tadi yang mau saya tanyakan dengan segi ya, dalam mulai bisnis kan pasti ada kegagalan kan. Dalam mulai bisnis kan pasti ada kayak up and down, kegagalan. Nah, pertanyaan saya, apakah kegagalan tersebut itu bisa menjadi pemicu atau gimana itu? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, enaknya mulai bisnis tuh belajar secara otodidak atau dari YouTube dan sebagainya, atau belajar dari orang yang berpengalaman. Tidak belajar itu. Terima kasih Pak. Jadi gagal itu kan sebenarnya bagian dari perjalanan kita untuk bisa berkembang ya. Jadi gagal itu juga kembali lagi kepada bagaimana cara kita berpikir. Yang pertama yang harus kita pahami, kegagalan itu pasti ada sebabnya, ya kan? Kalau kita bicara gagal, itu pasti ada. Kenapa kok bisa gagal? Ada kenapanya nih. Kalau kita bisa menemukan kenapanya, saya yakin rasa penasaran dan gejolak kita untuk lebih tumbuh itu akan semakin tinggi. Kalau kita tahu penyebab gagalnya ini kenapa. Jadi kalau saran saya, kita belajar itu tetap, kita juga bisa belajar otodidak dari buku, dari YouTube, semua platform yang ada. Cuman alangkah baiknya juga kita belajar dari yang lebih ahli. Karena setiap orang punya ekspertis masing-masing. Kita bisa tanya pengalaman mereka, pengalaman gagal mereka gimana. Kita bisa menghindari tanpa harus melalui. Nah, upaya apa sih kalau teman-teman belanja pada akhirnya terus mengurangi ya? Ternyata, ini belanjaku malah makin berkurang. Nah, kita sebagai resto itu harus sebenarnya harus sedikit mengubah ini strategi. Kalau Mas Riki tadi kan bilang memang harus ada offline, karena kadang-kadang online nanya nih tokonya di mana, nah gitu. Nah itu kita bisa. Kalau dulu saya hanya ngelayanin untuk melalui marketplace, melalui Shopee Food, GrabFood maupun GoFood. Sekarang saya juga ada takeaway. Ya, bulan depan kan ada tempat baru nih. Saya mau pakai juga untuk dine-in. Jadi biar meskipun cuma 2-3 meja, paling nggak kan bisa menampung. Siapa tahu pelanggan saya yang di rumah nggak di kos-kosan nggak ada temennya, bisa datang ke tempat saya ngobrol lah gitu. Itu artinya gitu. Terus takeaway ya. Jadi kalau di warungnya ini Bu, jasa yang antara apa Bu? Ya. Belum. Online. Oh, saya pakai GoFood. Lalu melalui aplikasi. Sehari ada transaksi terus atau jarang-jarang Bu? ya kadang ada, kadang enggak. Soalnya pesaingnya kan banyak yang jual pecel. Jual pecel banyak, gitu. Oke. Kalau di online harga sama offline berapa Bu bedanya? Diambil 20% kan sama GoFoodnya. Iya. Oke. Harganya sama, saya cuma kan nanti Kepotong. Harganya sama antara online sama offline sama. enggak, tambah 20% tadi. Oh, jadi kalau online Iya. berapa Bu harganya satu porsi pecelnya? Ya umpama saya jual biasa itu 10.000, kalau di GoFood 12.000. 12. Oh, beda 20% ya. Iya. Oke. Kalau nasi yang ini kebuli Bu, jual online juga? 20%. Itu di mana? Di GoFood? Ada GoFood, Grab, Shopee, semua ada. Udah berapa lama Bu di online? Online dari tahun 2019. 2019, wah lebih senior malahan. Transaksi sehari berapa Bu? Kalau online-nya tidak terlalu banyak sih ya. Kalau kami lebih banyak ke offline sama ya seperti itu tadi takeaway. Takeaway gitu ya, banyak kan. Online-nya kurang ini ya, kurang ramai banget itu kurang ya. Ya karena kalau di online itu kan kalau kita ikut promo itu potongannya kan sangat besar. Iya, kecil banget. Intinya kita bukan untuk malah bocor kan begitu. Iya, malah boncos ya. Ya, itu kita Oke. meminimalkan untuk ikut budget. Jadi kita lebih mengedepankan offline. Offline-nya Tapi gitu. online Ya. tetap ada. Jadi kalau benar Bu, jadi kalau strateginya antara offline sama online itu balik lagi ke menu. Jujur menu. Dulu saya juga nggak tahu. Begitu saya memulai resto itu pun juga cuma 6 menu Bu. Jadi 6 menu saya coba, saya otak-atik terus, saya tambahin menu lagi, ternyata menarik gitu. Nah ternyata kalau saya ngomong hunter ya, promo hunter itu yang sukanya nyari-nyari promo, ya itu strateginya seperti apa sih? Nah
batas minimnya kita harus tahu promosi itu. Jadi ternyata transaksi pembelian minimal 40 kayak Shopee Food kayak gitu ya, harus 40.000 baru dapat. Nah, dulu saya bikin kita atur kayak gitu. Jadi promo-promo bundling itu saya masukkan Bu. Jadi mungkin beli 40.000 dapat 2 nasi sama air mineral atau es teh kayak gitu. Itu coba diotak-atik. Nah, rumusannya balik lagi ke menu ya. Kalau menu yang dijual pada umumnya kayak nasi pecel, bakso, soto itu agak susah, jujur agak susah. Saya ngalamin sendiri agak susah. Karena apa? Ini yang menu-menu yang umum di luaran ada, banyak pesaingnya benar. Jadi kalau kita markup harga ya mentok-mentok di 20 sampai mungkin 40 Bu ya. Ya, kalau soalnya di atas itu agak susah Bu. Benar saya ngalamin. Saya itu meskipun rice bowl, saya juga ada di resto saya online itu ada ini juga ada apa? Bakso ada, terus kentang goreng ada, camilan itu ada. Nah, itu saya yang kalau jadi cross selling ya ke saya ya. Next om dan nyambung. Cross selling ya. Jadi saya tanya ini Bu. Kalau sekarang kalau bikin ambil markup 20% itu malah rugi, malah boncos. Kalau saya menyarankan beberapa teman-teman yang baru memulai itu sekarang yang resto baru kalau jalan ke online itu kan 25 sekarang potongannya, bukan 20 lagi Bu. Itu hampir semuanya rata-rata sekarang 25 bukan 20. Tapi kalau yang resto sudah lama kayak ibunya tadi dari 2019 itu masih 20. Tapi kalau buka cabang sekarang udah jadi 25. Nah rumusannya itu dari harga HPP naikkan dulu Bu, seharusnya 50%. Paham ya? HPP paham ya? Jadi HPP itu kan harga kita pulaan lah ya, pulaan berapa? Misal pulaannya 10.000 nih. Nah kita jangan jual 12, jangan Bu, kita naikkan 50%. Jadi harga jual offline itu seharusnya 15.000 itu. Nah dari 50 tadi ya itu untuk offline. Nah kalau online gimana? Kalau online itu saya menyarankan biasanya saya naikkan dulu 25. Dari HPP saya naikkan 25 dulu, terus habis itu saya naik lagi 40%. Tujuannya apa? 40-nya ini untuk ikut campaign, ikut promo. Jadi kisarannya 65% sendiri dari HPP. Gitu. Jadi nggak terlalu jauh dengan harga offline. Jadi orang ya daripada saya ngeluarin bensin dana ke sana, mending saya beli online. Selisihnya nggak terlalu jauh. Kayak gitu ya. Bisa dipahami Bu. Jadi seperti itu lah. Kenapa harus dinaikkan lagi dari 25 dari 40%? Itu kita harus untuk promo. Saya bisa ngejar 15.000 itu pun selain saya otak-atik menu, saya juga ikutkan promo campaign setiap bulan wajib. Saya sehari itu 25 sampai 30 driver. Itu. Nah, begitu saya pernah pengalaman saya cuma berhentiin nggak ikut promo 1 minggu. Bingung Bu, jujur bingung. Biasanya rame, istri semangat untuk masak. Ini enggak. Ini sehari cuma 5 driver, 8 driver mentok. Itu pun pelanggan setia. Saya tahu banget list nama-namanya tuh kelihatan banget. Itu. Bahkan kalau akhir-akhir ini malah lebih banyak kalau itu datang ke rumah. Malah senang sih saya dapat selisihnya saya nggak kena potongan banyak kan sama aja. Keuntungan saya bisa 50%. Jadi rumusnya gitu. Dari menanti bersih. Yang ingin saya tanyakan, dari mana inisiatif Pak Yasa kok memilih menjual produk rengginang, bukan yang lain gitu loh? Awal ceritanya kok memilih produk rengginang. Terus yang kedua, gimana cara kita untuk memilih kemasan supaya kalau pada waktu kita mengekspor ke luar negeri itu tidak lempem atau tidak ayam gitu Pak? Cara memilih kemasan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Sebentar Mas yang mungkin untuk kemasan itu bisa dibahas besok ya? Ya. Atau mau dijawab sekarang? Ya. Oke, lanjut Om. Baik Bu, terima kasih. Yang pertama soal kenapa saya jualan rengginang gitu. Sebenarnya untuk awalnya sih memang saya nggak produksi sendiri Bu. Saya sih
reseller. Habis itu perjalanan saya produksi sendiri gitu. Kenapa saya punya rengginang? Karena pas awalnya ceritanya itu sebenarnya ini kakak saya yang jualan, karena kakak saya pindah ke Jakarta jadi saya nerusin gitu. Pertama itu ada 2 produk, rengginang sama kerupuk yang saya masukkan ke toko oleh sama toko lontong gitu. Hampir sebelum online Bu ya, itu hampir kurang lebih itu 100 toko saya masukkan gitu ya. Sistemnya sih konsinyasi iya, toko gitu. Sering berjalan alhamdulillah. Ternyata yang disambut baik itu rengginang Warjo. Akhirnya saya doa, terus ada ya orang tua juga apa ya, saat itu juga memang saya lagi lulus, ada tawaran kerja ya, suruh ini ya sudah wirausaha aja coba gitu. Akhirnya saya coba wirausaha dan alhamdulillah sampai sekarang terus eksis itu Bu. Akhirnya sekarang nambah lagi produk UKM yang lainnya. Tapi memang saya masih fokus UKM Madura. Insya Allah nanti rencana saya itu Surabaya, Gresik, Sidoarjo. 3 kota ini nanti saya ambil, saya masukkan di toko online saya. Karena memang pas pandemi itu memang ya alhamdulillah saya ikut online. Karena offline-nya itu memang terjun, mati gitu Bu. Ternyata di up sama online-nya gitu. Dengan pandemi itu ya alhamdulillah online-nya naik penjualan, offline-nya mati pas pandemi. Terus yang kedua untuk ngirim. Memang untuk sementara saya jual rengginang itu mentah Bu, belum goreng. Iya mentah. Jadi sama ya untuk packingnya itu kita pakai Tupperware sama kardus. Itu aja Bu sementara, nanti dikasih tulisan udah remuk atau virgil gitu. Itu aja sih Bu. Nanti kita kalau yang keluar negeri itu kita packing kayu. Luas. Besok itu materinya kita jauh lebih menarik, yaitu bagaimana cara kita ekspor. Jadi meskipun Bapak Ibu bukan seorang produsen besar, bukan pabrikan besar, tapi boleh besok itu kita tunggu nanti ketemu saya, ketemu Pak Wahyu, ketemu dengan Pak Budi dan Pak Bagus yang ada di belakang. Jadi kita besok belajar ekspor ya, begitu Pak Budi ya. Awalnya masuk dulu, kita gabung dulu di komunitas BBB Gresik dulu Bu. Setelah itu dari BBB Gresik kan banyak sekali pelatihan ya. Jenengan harus aktif, kuncinya di situ. Ketika kalau ada pelatihan dari BBB, jenengan aktif, baru bisa ikut kurasi. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk di sini. Karena kan banyak yang perlu di kurasi itu semacam kayak apa ya? Kayak ada semacam seleksi untuk produknya kita, dimulai dari kemasan, rasa, legalitas juga harus lengkap gitu. Bu, kalau legalitas saya belum punya, nanti di BBB ada semua. Jadi kita dampingi mulai dari NIB, PIRT, halal, sampai kalau memang butuh BPOM ya kita bantu ke BPOM-nya. Seperti itu, dan gratis insya Allah Bu. Iya memang seperti itu. Terus enaknya lagi itu ketika sudah lolos kurasi, kita bukan hanya di sini, tapi ikut lanjut di kayak itu tadi kan Sayel di Bali, terus ikut kurasi lagi nanti di Jakarta juga. Dan di sini ini kan kita itu nggak diajari mencari B2C ya, kayak jualan retail enggak, tapi kita sasaran kita itu cari reseller, distributor Bu. Intinya nggak menjual, nggak harus dapat apa namanya omset harian. Tapi yang kita tebak itu yang benar-benar yang untuk distributor, reseller, atau mungkin yang kayak semacam ini loh Bu, restoran, kafe, yang horeca gitu tuh loh. Terus seperti itu online atau offline? Kalau yang mananya dulu Bu? Pelatihannya sekarang banyak ke offline Bu. Biasanya kan BBB ini kan lagi bersinergi dengan Rumah Kreatif UMKM Gresik ya. Kita mendirikan membentuk yang namanya Pusat Oleh-oleh Reneo. Ada yang pernah dengar Bu?
Belum. Nah, itu ada di Grass Mall lantai LG. Di situ itu kita bikin pusat oleh-oleh yang khusus untuk menampung seluruh produknya teman-teman BBBC Jawa Timur, plus klinik UMKM. Kliniknya itu untuk apa, Bu? Yaitu tadi untuk mendampingi teman-teman yang belum punya kemasan cantik. Ya, kita bimbing. Oh, seperti ini loh. Iya, di bedah semua di sana. Kan misalkan gini, UMKM dari seluruhnya. Ada kan atau diklasifikasi misalnya, oh ini sudah ada atau enggak? Enggak. Oh, Karena enak rezeki gitu. kan Allah yang ngatur Iya, gitu. bener. Walaupun produknya sama, tapi kan ya itu tadi loh, Bu. Pasarnya beda. Iya. Ada yang lidahnya suka A, ada lidahnya suka B, seperti itu. Dan Jadi semua ditampung, Bu. Awal yang sudah lolos dari kualifikasi itu. Kalau yang awal masuk di Renio itu nggak pakai lolos-lolosan dulu, Bu. Kita ajak semuanya untuk gabung, kita ajak belajar bareng. Sing mau, kan gini, ada tipikal orang sing asal-asalan ikut, tapi dia nggak mau berkembang, dia mandek di situ. Walaupun diajak pelatihan seperti apa, walaupun diajak riwa-riwi kemanapun, memang dasarnya nggak ada keinginan untuk maju, ya sudah berhenti di situ. Yang jadi pertanyaan sekarang, Nggih. katanya bayar berapa? Gratis semua, Bu. BBB Itu kan ini penting, gratis. Awal sekali yang Nah. ditanyakan dana dulu. Loh, yang pajak namanya atau- BBI ya bener, Bu. Yang namanya BBB ini tidak pernah ada yang berbayar, kecuali kayak kalau selama ini kan kita ikut acara ini kan gratis. Tapi karena pihak Kristannya ini kan sudah sering ya ngasih ya. Akhirnya kita berpikiran kepengen maju, Mbok, ya kita itu harus bagaimana ya, menunjukkan bahwa kita ini loh mandiri. Jadi kita kemarin inisiatif untuk bersama-sama apa ya, urunan. Kalau yang untuk yang sekarang ini loh, Bu. Ya. Kalau yang dulu-dulu keserikan gratis, tapi kalau untuk pelatihan insya Allah semuanya gratis. Nah, makanya Begitu kan juga kita legalitas. Pelatihan, omset, tapi kita kan mindsetnya kita nggih. kan buang bayar larang Bayar, iki, mboten. gitu. Terus habis itu takutnya kan dari seluruh Jawa Timur atau seluruh apa produk kita mesti ada yang sama. Iya, pasti. Oh, di kualifikasi enggak boleh ini, harus enggak sama. Karena ini sudah ada kan begitu. Iya. Tapi kalau memang misalnya semua ditampung karena dengan lidah dan rasa yang berbeda, itu lebih Iya, Bu. lebih Jadi istilahnya orang kita nggak ada yang namanya pila-pila ini dari komunitas A nggak boleh masuk, nggak seperti itu. Jadi semua komunitas yang ada di Gresik itu kan banyak komunitas UMKM gitu. Iya. Itu kita rangkul semua. Jadi nggak ada yang namanya kotak-kotakan atau Minoritas, produknya terus mendiskreditkan benar, orang seperti gitu. itu. Apakah kita masuk ke BBB ini, apakah kita harus punya produk dulu atau gimana? atau belajar. BBB ini macam-macam orangnya, Bu. Ada yang baru belajar, sudah mau masuk ya boleh. Yang penting kan ada keinginan untuk maju menjadi wirausaha. Benar. Seperti itu. Nah, di tempat Dari yang saya, awalnya UKM jadi KM. di tempat saya itu Mbak, di Desa Hulaan, kebanyakan itu kan usaha lontong sama kecamba. Lah biasanya kalau sisa lontong itu nggak kejual kan basi. Eman-eman kalau dibuang lah kita manfaatkan untuk buat kerupuk. Inovasinya itu kerupuk Ya, tadi ya. Berarti kerupuk. kayak kerupuk puli ya. Iya, Beda tapi ya, Bu? beda rasa, nggak pakai obat ini, nggak pakai puli, nggak pakai obat, jadi kerupuk sama tepung sama kanji. Di desa sana sendiri yang bikin kayak gitu siapa saja, Bu? Jenengan mawon? Pulau kali teman Pulau Karangpol kemarin tuh dipraktekkan di PKK. Masih praktek dari tapi praktek. belum Hasilnya dipasarkan ya, belum pasarkan. maksimal ya. Iya. Wacana. Ini rencananya di sini Sip. ada pembelajaran kayak gitu, cara memasarkan, cara mengemas, kan Packingnya. Iya. Awal kan lengkap. bisa berkembang tuh. Soalnya dari awal Reneo buka itu kita mulai kan jenengan itu harus belajar HPP dulu sebelum menjual. Oh, apa itu? Semerap HPP gitu. HPP itu kita belajar harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Biar nanti ketika sudah Belajar kan UKM ya, Bu. iya, kunci pertama sebelum jenengan masuk di pasar itu kan harus belajar HPP terlebih dahulu. Lah awal pertama kali buka Reneo itu kita juga merangkul semua teman, terus kita bikin pelatihan HPP biar ketika produknya laris nggak ngomong loh ternyata aku rugi. Seperti itu. Saya menjual sama Kebetulan ini kemarin banyak sekali yang baru. Terus insya Allah bulan depan ada offline yang HPP kan pas. Berarti jenengan nggak ketinggalan. Kita ulang lagi di Grass Mall, Ibu. Tinggal di lantai LG, Pak. Berapa Pusat hari? oleh-oleh 1 hari aja cukup kok. Di Grass Mall.
Jadi jenengan langsung praktek besok itu, siap-siap kertas sama peralatan tulis lah Bu. Kan selama ini kita untuk HPP itu kan biasanya hanya ya kayak seminar biasa. Tapi karena banyak hal dari pelatihan itu tak lihat tuh, saya evaluasi lagi, teman-teman masih banyak sing ngeliut. Tak minta lagi sama Pak Budi, Pak, bagaimana kalau kita langsung praktek per person per produk. Jadi kayak saya harus menghitung beli saya sendiri, yang lain juga seperti itu. Biar akhirnya ketemu. Maksud sudah 4 kali pelatihan HPP, belum ada yang dipakai. Seperti itu. Akhirnya ketika ada dapat buyer besar, bingung antara harga retail dengan harga distributor. Akhirnya itu jadi dia bersaing sendiri sama resellernya sama distributornya. Seperti itulah yang kita harapkan, kan bagaimana harga kita itu sama kayak produk-produk yang sudah terkenal kayak gitu loh Bu. Kan stabil, walaupun ada yang jual di toko kelontong tak apa, kan harga stabil, tetap harga dari pusat sama dengan harga yang di bawah. Ngoten nyampainya loh ngoten. Kalau kemasan kemarin ya sudah sebenarnya, tapi kalau mau jenengan diulang lagi nanti, kebetulan kan nanti saya ada tugas di Menganti ya, itu nanti kita kolaborasikan aja, nggak perlu yang di Renio BBB, yang kita ada di Menganti seperti itu. Rencananya kapan? Bulan depan ini masih di Benjang kayak Sosialisasi. bukan sosialisasi lagi Pak. Saya ini sudah kayak jemput bola untuk pembuatan legalitas mulai NIB, PIRT, halal seperti itu. Semua desa. Iya. Berarti Iya ini tadi mau tak lihat ada PIRT-nya kan belum. Iya. Belum berarti Bu. Semuanya boleh. tropical kamu ya. Jadi melancarkan sistem pencernaan. Rasanya asam tidak terlalu manis, rasanya cenderung
tambahin pastanya kita. Pasta coklat. Ya, rasa sama warna. Nanti salah sisunya coklat. Lebih kuat lagi ya. तुझी से